Di sini kami akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem terdistribusi, mengenai client server, cloud, fog, edge, IoT, and blockchain. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya Jonathan Stomea dengan 3, saya Glenn Rizky Storus dengan 4, dan kawan saya satu lagi Gloria Penjaitan dengan 30. Next. Nah, di sini bayangkan komunikasi client server itu seperti percakapan manusia. Dan sekali pesan dikirim langsung untuk perangkat. Sini kontak receptor bekerja. Tikus level inceptor berperan seperti satpam ataupun resepsionis. Setiap permintaan dari klien diperiksa terlebih dahulu sebelum sistem utama. Contohnya web proxy ataupun load balancer yang memastikan permintaan aman, cepat, dan dibagi rata ke server yang tersedia. Lalu ada message level interceptor yang mirip seperti courier person, di mana ia tidak peduli siapa pengirimnya dan menerimanya secara langsung. Yang penting pesan itu sampai dengan rapi dan bisa diantre jika sistem sibuk, seperti pada RabbitMQ ataupun Kafka. Terakhir adalah objek middleware membuat komunikasi jarak jauh terasa akrab. Soal client dan server ini berada di satu ruangan yang sama, dengan teknologi seperti Cobra ataupun Java RMI. Pemanggilan fungsi di server terasa seperti pemanggilan fungsi lokal. Padahal di balik layar ada jaringan, serialisasi data, dan sinkronisasi yang kompleks. Intinya interceptor ini membuat sistem lebih rapi, aman, dan mudah dikembangkan tanpa membuat pengguna sadar akan kerumitannya. Nah, selanjutnya kita naik level ke cloud. Next. Ke cloud computing yang pada dasarnya adalah evaluasi sosial dari client server, di mana pengguna tidak peduli lagi servernya di mana, melainkan layanan bisa layanan bisa dipakai kapan saja. Di lapisan paling atas, pengguna hanya melihat web, browser, ataupun mobile app, seperti Gmail atau aplikasi e-commerce. Di balik itu ada SaaS, Software as Service, di mana aplikasi terpakai yang langsung digunakan tanpa instalasi ataupun konfigurasi. Di bagian ada PaaS, yaitu Platform as Service, yang cocok untuk developer karena menyediakan lingkup siap bangun tanpa harus mengingatkan server atau sistem operasinya. Selanjutnya yaitu IaaS, itu Infrastructure as Service. Di sini desain virtual storage dan jaringan disediakan sesuai kebutuhan. Arsitektur ini bersifat sosial, karena sumber daya yang dipakai bersama bisa berkembang atau menyusut dengan cepat dan dibayar sesuai penyampaian. Cloud pada akhirnya mengubah hubungan manusia dengan teknologi dari memiliki server menjadi pengakses layanan. Oke, yang selanjutnya dimulai dari pertanyaan pertama, gambarkan dan jelaskan arsitektur FOG Computing. Jadi pertama kita akan membahas arsitektur dari FOG Computing. FOG Computing memiliki arsitektur berlapis yang berada di antara perangkat IoT dan cloud. Lapisan paling bawah adalah edge layer. Pada lapisan ini terdapat perangkat IoT dan sensor yang berfungsi untuk menghasilkan data, melakukan sensing dan monitoring secara real time. Di atasnya terdapat FOG layer. FOG layer biasanya berupa edge gateway atau router. Fungsi utama lapisan ini melakukan pre-processing data, filtering, serta memberikan respon dengan latensi yang rendah. Lapisan paling atas adalah cloud layer. Cloud layer terdiri dari data center yang digunakan untuk pemrosesan terpusat, penyimpanan data, dan analisis dalam skala yang besar. Dengan arsitektur ini, FOG Computing mampu mengurangi latensi, mendukung pemrosesan real-time, serta bekerja secara terdistribusi. Selanjutnya, kedua, gambarkan dan jelaskan arsitektur edge computing. Arsitektur edge computing terdiri dari 3 komponen utama. Pertama adalah end device. End device meliputi perangkat IoT dan perangkat mobile yang menjadi sumber utama data. Yang kedua adalah edge server. Edge server dapat berupa MAC atau CDN yang berada dekat dengan pengguna. Disinilah pemrosesan data dilakukan secara langsung untuk mendapatkan respons dengan sangat cepat. Yang ketiga adalah core atau cloud data center. Data center berfungsi untuk penyimpanan data jangka panjang, manajemen sistem, dan analisis lanjutan. Keuntungan utama edge computing adalah latensi yang sangat rendah, bahkan kurang dari 10 milidetik. Selain itu, edge computing juga mengurangi penggunaan bandwidth, meningkatkan privasi keamanan, serta tetap dapat berjalan saat koneksi cloud terbatas.
Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan arsitektur Internet of Things atau singkatannya IoT. Sebelumnya, eh, IoT adalah sistem terdistribusi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet sehingga perangkat tersebut dapat mengumpulkan, mengirim dan memproses data secara otomatis. Di sini ada beberapa layer. Yang pertama itu ada perception layer, IoT device. Di sini lapisan pertama ini disebut perception layer karena lapisan ini terdiri dari sensor, uh, aktuator, RFID, dan perangkat IoT. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, cahaya, gerakan, atau kelembapan. Menjalankan aksi tertentu melalui aktuator, misalnya seperti menyalakan lampu atau membuka pintu. Lapisan ini bisa disebut sebagai indera dari sistem IoT. Nah, di layer kedua itu ada network layer. Lapisan ini bertugas untuk mengirimkan data dari perangkat IoT ke sistem pemrosesan. Di sini teknologi yang digunakan antara lain itu adalah Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, atau 5G. Tanpa lapisan jaringan ini, perangkat IoT tidak bisa saling berkomunikasi atau terhubung ke internet. Yang ketiga itu ada processing layer. Pada lapisan ini, data yang dikirimkan dari perangkat akan diproses menggunakan edge computing, fog computing, dan atau cloud computing. Dianalisis menggunakan data analisis. Terus tujuan dari utama lapisan ini itu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Yang keempat itu ada application layer, di mana lapisan ini merupakan bagian yang langsung digunakan oleh pengguna, seperti smart house, smart health, smart industry, atau industri 4.0. Contohnya adalah aplikasi monitoring suhu, data kesehatan, atau sistem otomatis di pabrik. Jadi arsitektur IoT ini bekerja secara berlapis, dimulai dari perangkat mengumpulkan data, jaringan mengirim data, sistem memproseskan data, hingga aplikasi untuk menampilkan hasil ke penggunanya. Next. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan arsitektur blockchain network. Nah, blockchain ini merupakan gambaran terdistribusi berbasis jaringan peer-to-peer yang menyimpan data dalam bentuk blok yang saling terhubung. Jadi jaringan peer-to-peer atau kita singkat dengan P2P network. Pada gambar ini terlihat beberapa node seperti node 1, node 2, hingga node N. Setiap node ini menyimpan salinan data blockchain, memiliki kedudukan yang sama, dan tidak bergantung pada satu server pusat. Inilah yang membuat blockchain bersifat terdesentralisasi. Struktur blockchain blockchain sendiri terdiri dari rangkaian blok, dimulai dari genesis blok, lalu diikuti oleh blok 2 hingga blok N. Setiap blok saling terhubung melalui hash dari blok sebelumnya, sehingga data sulit untuk diubah. Setiap blok memiliki dua bagian utama, di mana blok header yang berisi previous hash, timestamp, nonce, dan Merkle root. Untuk blok data yang berisi data transaksi dan smart contract. Struktur ini memastikan data blockchain bersifat aman dan terverifikasi. Karakteristik blockchain sendiri memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu desentralisasi, immutable atau tidak dapat diubah, transparent, terus secure, dan mengubah mekanisme konsensus. Karakteristik ini menjadikan blockchain sangat andal untuk sistem terdistribusi. Contoh use case dari blockchain ini, blockchain ini banyak digunakan di cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, atau supply chain, health record, smart contract, dan digital identity. Sebagai kesimpulan,
baik IoT maupun blockchain merupakan contoh nyata dari sistem terdistribusi, di mana IoT berfokus pada pengelolaan data dari perangkat fisik, sedangkan blockchain itu berfokus pada keamanan dan keandalan data dari jaringan terdesentralisasi. Next. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kiranya mohon maaf. Sekian, terima kasih.